Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, namaku Martin, 32 tahun. Sudah beristri dan anak 2. Semuanya perempuan dan masih kecil-kecil. Saat ini mereka aku titipkan sama neneknya, yaitu ibuku, karena aku jarang berada di rumah, sibuk bekerja. Sebenarnya aku dan istri sudah lama cerai, tepatnya 5 tahun yang lalu. Perceraian dengan istriku bermula saat dia ketahuan tidur dengan pria lain di dalam satu kamar. Demi harga diri seorang laki-laki, saat itu juga aku langsung menjatuhkan talak 3. Mendapat keputusanku yang sudah bulat, istriku menangis histeris dan bersujud memohon padaku. Namun hatiku sudah terlanjur terluka dan tak bisa memaafkannya. Tapi perceraianku dengan istri hanya sebatas hukum agama, belum berlanjut ke pengadilan karena aku terlalu sibuk dan enggan mengurus surat perceraian itu. Pada saat itu, aku belum berniat menikah lagi. Jadi maksudku dengan hukum agama saja sudah cukup, demikian pemikiranku. Namun aku salah. Seharusnya sebagai seorang dosen di salah satu PTN Kota M, seyogyanya aku mengerti peraturan hukum. Jika benar-benar ingin berpisah, aku harus mengurus surat perceraian ke pengadilan agama. Dan efeknya sekarang aku jadi bingung, karena pada saat ini aku tengah menjalani hubungan dengan rekan kerja. Sebut saja namanya Ria. Dan beberapa bulan ke depan kami berkomitmen ingin menikah. Ria ini janda anak 3 yang aku kenal beberapa bulan yang lalu. Dia juga seorang dosen, mengajar di PTN yang sama. Lebih jelasnya saat itu dia dosen baru, mengajar mata kuliah ekonomi, sedangkan aku mata kuliah teknik sipil. Ria sendiri saat ini berusia 38 tahun, beda 5 tahun denganku. Orangnya cantik meski di usia kepala 4, dia pandai merawat diri. Hubungan kami bermula saat Ria mendadak sakit perut saat berada di kantor. Saat itu bulan pertama dia mulai kerja di PTN ini. Dan ketika itu aku sedang mengetik soal ujian untuk mahasiswa. Meja kerjaku berhadapan langsung dengan meja kerja Ria. Melihat Ria menangis menahan sakit, lalu aku memberanikan diri menyapanya. "Bu Ria, ada apa?" tanyaku menghentikan ketikan di laptopnya. "Gak tahu kenapa nih, kayaknya sakit maku kambuh," katanya. "Aduh, bisa tolong aku nggak, Pak Martin?" sahutnya bertanya. Lantas aku berdiri dan menghampirinya. "Coba oles perutnya pakai minyak ini, Bu," sambil ngasih minyak kayu putih yang selalu aku siapkan di dalam tas. "Makasih, Pak Martin," jawabnya. Beberapa menit kemudian, "Gimana, Bu? Sudah membaik?" tanyaku. Dia menggeleng kepala. "Ya sudah, aku antar ibu ke puskesmas ya. Sekarang ya." "Tapi Pak..." "Gak apa-apa, ayo buruan Bu," ajakku seraya menggandengnya.
Beberapa menit ke depan, kami sudah sampai di puskesmas terdekat. 1 jam dirawat oleh dokter. Keadaan Ria sudah membaik dan sembuh. Setelahnya, kami langsung pulang menggunakan mobilku. Di jalan pulang sambil menyetir, dengan sesekali aku menatap wajah Ria. Wajahnya terlihat sangat cantik. Mendadak aku terpesona kala itu. Akhirnya timbul niat di hatiku ingin mengenali dia lebih dalam. Kebetulan jarak puskesmas ke PTN tempat kami bekerja butuh perjalanan 15 menit. Hari itu kondisi jalan sedang macet. Akhirnya di tengah kemacetan aku memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengan Ria. Sial, macet lagi nih, ucapku memulai obrolan. Iya, aku juga kalau berangkat kerja pagi-pagi sering macet di sini, Pak, sahutnya. Emangnya tinggal di mana, Bu? Kataku, perumahan B. Bapak sendiri? Kalau aku kos di sini, Bu. Oh, kirain asli warga sini. Sebelumnya tinggal di mana? Aku tinggal di kota B, sahutku seraya mencuri pandangan ke arahnya. Terus anak dan istri ikut ke sini juga? Tanyanya kemudian, mulai kepo. Enggak, kebetulan kami sudah pisah 5 tahun yang lalu, sahutku. Sesaat hening Ria diam. Lantas aku kembali bertanya, kalau Bu Ria sendiri di sini tinggal sama siapa? Tanya aku. Belum sempat menjawab pertanyaan, tiba-tiba handphone Ria berbunyi. Ada telepon. Sementara aku langsung tancap gas. Kebetulan jalanan mulai sepi. Terang saja, setelahnya aku penasaran sama jawaban Ria. Namun obrolan kami terputus sesaat. Ketika itu aku berharap semoga di lain waktu bisa melanjutkan lagi obrolanku dengannya. Sesampainya di kampus, kami langsung kembali ke ruang kerja. Cie, hayo kalian berdua dari mana? Ucap Pak Bima, salah seorang dosen yang tempat duduknya berada di sampingku. Kayaknya cocok deh kalian. Ayo Bu Ria, tunggu apa lagi? Sambungnya. Kulihat Ria hanya tersenyum. Jelas saja aku penasaran dengan ucapan Pak Bima. Apa maksudnya? Jangan-jangan Ria, aku tidak boleh menduga-duga, gumamku. Keesokan harinya dan waktu itu di jam istirahat, tiba-tiba aku merasa lapar. Setelah keluar dari ruang kelas mahasiswa semester 2, aku bergegas ke kantin. Di sana aku melihat Ria sedang duduk menyantap semangkok mie instan. Bu Ria, sapa aku mendekat. Iya Pak, ayo makan, jawabnya sembari menunjuk ke arah mangkok mie yang sedang ia santap. Iya Bu, kebetulan saya juga lagi lapar nih, kataku seraya menatap wajahnya. Aku menjadi semakin penasaran sama perempuan itu. Lantas aku memesan 1 mangkok mie sama ibu kantin. Baru keluar kelas ya Pak? Tanya Ria selanjutnya. Iya Bu, baru aja keluar tiba-tiba ngerasa lapar. Maklum di rumah gak ada yang masakin aku makanan, sahutku mendadak curhat. Sama saja sih Pak, aku juga di rumah gak pernah masak kok. Loh kok bisa? Terus suami makan apa dong?
Tanya aku penasaran. Makan di luar terus ya? Tugasku terkekeh. Hati-hati loh bu, entar di luar ada yang masakin. Hahaha, sambungku tertawa. Emang iya sih pak, udah ada yang masakin di luar. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Dengan mata berkaca-kaca. Loh kok gitu? Iya, saya ini korban pelakor. Waduh, kok bisa sih wanita secantik Ibu Ria diselingkuhin suami? Aku keceplosan. Jadi sekarang aku hidup sendiri. Aku sibuk kerja. Ternyata suami juga sibuk sama perempuan lain. Sahutnya segera. Kok cerita saya bisa sama ya bu? Aku juga demikian bu, balasku. Ya begitulah pak, karena memang ada sebagian manusia hidup nggak pakai otak. Suami saya sih dulunya nggak mau cerai, tapi aku nggak tahan. Yang hidupin keluarga aku sendiri. Paparnya seraya memainkan pipet di gelas jus. Ditambah lagi dia sering ngasih uang ke perempuan lain dari hasil jerih payahku bekerja. Suamiku dulu pengangguran, sambungnya. Akhirnya aku minta tolong sama saudara buat gugat cerai ke dia. Setiap orang berumah tangga ingin bahagia. Kalau udah gitu mah untuk apa dipertahankan? Bertahan juga nggak akan bahagia. Iya kan Pak Martin? Paparnya panjang lebar dan serta-merta dia menangis. Oh dasar suami tak tahu diuntung dia bu, tuduhku. Sebelumnya aku terkesima melihat gerak bibir Ria berbicara. Kasihan sekali dia, pikirku. Lantas setelahnya aku berucap, sabar aja ya bu, kalau udah diserong memang enakan hidup sendiri. Walaupun seperti lagu angka 1, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju juga sendiri. Bahkan tidur pun juga sendiri. Hahaha. Dan kami tertawa bersama. Seharusnya aku gak boleh tertawa loh pak, ucap Ria kemudian. Lah kenapa? Tanya aku heran. Lagu angka 1 cocoknya buat bapak. Kan aku perempuan. Hehe. Oh iya juga ya. Terus kalau cewek lagu apa coba? Lagu Syahrini yang judulnya Kau Yang Memilih Aku. Hahaha. Iya bener-bener. Ternyata Bu Ria pintar juga ya, pujiku. Bisa aja Pak Martin ini, sahutnya sambil tersenyum. Setelah selesai makan, kami berdua kembali lagi ke ruang kerja. Saat itu hatiku yang dulunya berdiri kokoh untuk hidup sendiri, mendadak aku merasa jatuh cinta. Seolah anak ABG yang lagi kesemsem. Mengingat Ria adalah seorang janda, cantik pula. Lalu aku langsung mendekati Pak Bima, seraya berbisik pelan. Sambil memandang Ria, aku meminta nomor HP-nya sama Pak Bima. Beruntung pada saat itu Pak Bima langsung ngasih. Walau sebelumnya dia meledekku sinambi bercanda. Malam hari sepulang dari kampus sore tadinya, aku kelelahan dengan segera aku merebahkan diri di atas ranjang. Di kota ini aku mengontrak rumah kecil sekedar untuk berteduh. Sebelum tidur terlintas di benakku ingin menelpon Ria dan teleponku diangkat. Akhirnya malam itu kami teleponan hingga larut malam. Saat teleponan oleh Ria, aku dijadikan pendengar sejati. Di mana ia mencurahkan isi hatinya. Dia bercerita, selama menjanda, dia memiliki 3 orang anak. Semuanya sudah besar. Anak bungsu masih sekolah di PAUD.
Begitu juga aku bercerita dengan kondisi rumah tangga yang sama. Sama-sama retak oleh orang ketiga. Aku cerita istriku Rina. Dia tega mengkhianati aku saat aku sedang sibuk kerja. Dan mirisnya, istriku selingkuh dengan sopir pribadiku sendiri. Dan yang paling mengagetkan, aku kala bercerita malam itu, Ria mengaku dia menjanda sudah 10 tahun. Selama itu juga dia hidup sendiri, mempertaruhkan semua gajinya untuk anak-anak dan kedua orang tuanya yang sekarang sudah sepuh. Ternyata dia anak tunggal dari pasangan pensiunan ABRI dan wanita ASN di kota M ini. Sekarang kedua orang tuanya menjadi tanggung jawabnya. Mendengar itu, hatiku semakin tersentuh dan aku semakin bertekad untuk menikahinya. Setidaknya aku bisa mengurangi beban hidupnya dengan cara berkeluarga dengannya. Di samping itu, anakku juga butuh seorang ibu untuk merawat mereka. Aku yakin Ria pasti bisa menjadi ibu yang baik untuk anakku. Dan sejak mengobrol lewat telepon malam itu, semakin hari kami semakin akrab. Akhirnya sampai di suatu malam, tepatnya malam Selasa. Waktu itu kami pulang dari kampus. Kebetulan kami berdua mendapat jam mata kuliah malam hari. Mendapati kesempatan berdua, aku menawarkan Ria pulang bersamaku. Di jalan pulang, sengaja aku mengajak dia mampir ke restoran, lantas melanjutkan makan malam bersamanya. Selesai makan di depan Ria, aku mengungkapkan perasaan yang aku pendam. Aku mengatakan yang sesungguhnya, bahwa aku mencintainya. Tidak sekedar jatuh cinta semata, tapi aku ingin menikahinya. Karena bagiku wanita secantik Ria sangat disayangkan jika hidup seorang diri. Malam itu dengan menatap hati, aku berucap, "Bu, kalau boleh jujur, selama ini aku mencintai Bu Ria. Jika ibu bersedia, aku ingin menikah dengan Bu Ria." Ucapku berterus terang. "Apa kamu yakin ingin hidup bersama denganku, Pak Martin?" Sahutnya menatap lekat mataku. "Yakin, aku yakin kalau ibu juga yakin." "Terus mantan istrimu?" "Itulah masalahnya. Aku bingung dari kabar yang aku dengar. Sampai sekarang istriku masih menunggu. Berharap aku bisa rujuk kembali dengannya." Jawabku jujur. "Kalau begitu selesaikan dulu urusan Pak Martin sama istrinya." "Oke, aku siap mengurus semuanya. Tapi Bu Ria..." Ucapanku terputus. "Tapi apa, Pak?" "Sambil menunggu status kami resmi berpisah, izinkan aku menjalin hubungan ini sama kamu. Aku mencintai kamu, Bu Ria. Aku tak ingin ada orang lain yang mendahului aku." Rayuku mencoba meluluhkan hatinya. "Iya, aku juga mengagumi Bapak. Tapi kita bukan anak ABG, Pak. Kita ini sudah memiliki anak. Tidak mungkin kita menjalin hubungan layaknya pasangan anak muda." Sahutnya menatap mataku sayu. "Tapi Bu, kasih aku kesempatan menjalani, agar aku semangat mengurus surat perceraian sama istriku. Aku mohon, kita jalani." Memelasku seraya meraih tangannya dan ku genggam erat. "Oke, baiklah. Tapi harus janji ya Pak Martin, urus cepatnya agar kita bisa segera menikah." "Iya Bu, siap. Terima kasih sudah memahami perasaanku." Tangannya yang jadi ku genggam langsung ku angkat mendekat ke wajahku. Ku cium dengan lembut. Dia terlihat malu dan tersipu.
Oh ya, mulai sekarang panggilannya nggak usah formal deh. Panggil aku abang aja, gimana? Tanya aku kemudian. Oke, no problem. Pak Martin juga panggil aku Dedek ya. Sahutnya menunduk malu. Iya adik sayang, hahaha. Tawanya. Kok ketawa sih? Nggak apa-apa pak. Bang, cuma malu aja sama umur. Sahutnya terkekeh. Dan kami tertawa bersama. Dan sejak saat itu hingga sekarang, hubunganku dengan Ria semakin dekat. Kami menjalani hubungan asmara layaknya ABG. Setiap malam kami chatting lewat WA, terkadang video call. Namun di samping itu semua, aku yang sudah 5 tahun hidup menduda, penasaran sama Ria. Akhirnya kali ini aku berniat mengajak Ria ke rumah. Lantas ku ambil HP dan menelponnya. Halo dek, ucapku setelah telepon diangkat. Iya halo bang, tumben sore nelpon. Biasanya kan abang sibuk ngerjain agenda kerja, sahutnya. Enggak, kebetulan sore ini aku lagi istirahat sayang. Oh udah makan? Belum sayang. Oh iya, nanti malam bisa kesini nggak? Nanti malam? Iya, aku jemput ya. Gimana? Mau nggak? Tanya aku. Oke deh, kalau gitu aku mandi dulu ya. Jawabnya. Oke, yang bersih ya. Hehehe, candaku. Udah tua bercanda lagi. Hahaha, sekali balik muda gak apa-apa sayang. Hehe, ya udah aku matiin dulu teleponnya. Pak Martin ganteng dan telepon ditutup. Beberapa jam berselang, malam tiba. Dengan semangat aku langsung menjemput Ria dan sudah sampai. Tanpa menunggu lama, aku langsung mengajak dia kembali ke kontrakanku. Setibanya di kontrakan, kami langsung duduk di sofa. Dan setelahnya kami makan malam. Tadi di jalan kami membeli sate kambing. Saat makan kami saling suap-suapan, layaknya pacaran anak muda. Dan 1 jam kemudian, posisi masih di sofa. Sayang, ucapku pelan. Dia tak menjawab. Lantas dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Lama kami saling bersitatap hingga perlahan darahku mulai berdesir. Aku merasakan ada sesuatu yang bergejolak. Terang saja, berhadapan secara langsung begini, hatiku semakin sejuk. Hidung mancung wanita ini membuatku semakin terpesona. Kemudian dengan perlahan aku mendekati wajahku ke wajahnya. Hingga deru nafas kami saling bertemu. Dan wajah Ria terlihat merah merona, seolah malu kupandang. Bu, kataku kemudian, serta-merta tanganku perlahan menyentuh pundaknya. Aku cinta kamu, Bu. Berkata begitu, wajahku semakin dekat. Dan akhirnya kami terbenam dalam sentuhan yang membara. Setelahnya, perlahan kami menyentuh hati, membungkus sepi, lalu membara api, membawa peluh yang mengusap lekuk di setiap sisi, dan hasrat pun menari, merengkuh di dalam sudut yang sepi. Bagai singa, kami terus menerkam, lalu mencakar dalam gelora yang lapar, hingga kami lelah terkapar dalam lautan peluh yang menghampar. Usai itu, Bang, ujar Ria menangis. Iya sayang. Loh kok menangis? Tanya aku seraya memeluknya. Kita harus segera menikah. Iya sayang, aku janji akan mengurusnya secepat mungkin, kata aku.
Cukup sekali ini kita melakukan ini, lirihnya kemudian seraya melepas pelukan. Lah kenapa sayang? Kamu gak suka? Tanyaku heran. Kita ini guru, maha guru. Tak sepantasnya kita melakukan ini, Bang Martin. Berkata begitu, dia langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangannya dan menyesal. Maafkan aku, Ria, sahutku pelan. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan sebagai pelajaran buat hidup kita, bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.